لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ketika fajar menyingsing. Bismillah. Ketika fajar menyingsing, setelah keheningan malam mulai memecah, seiring dengan fajar yang mulai merekah, saat kewajiban salat subuh selesai ditunaikan, maka Rasulullah SAW tetap duduk di tempat selepas salat subuh untuk berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari. Kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta yatla fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu hasana. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, maka beliau duduk di tempat salatnya hingga matahari benar-benar terbit atau meninggi. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar mengamalkan sunnah yang agung tersebut. Beliau menyebutkan pahala dan balasan yang besar bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah." Barang siapa salat fajar secara berjamaah di masjid, lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala bagaikan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah dengan sempurna. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sini ta'liq sedikit terhadap keagungan dari salat asyuruq atau salat isyraq namanya. Kita bisa dapat pahala haji dan umrah tiap hari sebenarnya, hanya dengan suatu amalan yang simpel, namun karena agungnya ini maka banyak yang meninggalkan. Itu ujian berat. Nah, Masya Allah, ini tiap hari kita bisa mendulang pahala yang besar sekali, yaitu pahala haji dan umrah secara tamah, sempurna. Itu bayangkan, pahala asalnya haji dan umrah tentu ya tidak sama dengan orang yang haji dan umrah beneran, karena dari upaya mereka, keringat mereka itu ada ajar yang lebih, dan juga dari qiraah dan talbiyah mereka ada ajar yang lebih. Tapi ini pahala asalnya, asas pahala haji dan umrah bisa kita dapatkan tiap hari dengan cara yang singkat. Nah, dengan cara bagaimana? Selesai salat subuh berjamaah ya, bagi laki-laki. Lalu bagi perempuan bisa dapetin di rumah, kemudian niatkan untuk hal seperti ini, karena yang afdol bagi perempuan di rumah. Namun bisa juga di masjid, bisa juga boleh di musola. Nah, kemudian duduk di tempatnya. Para ulama berikhtilaf pendapat. Beliau duduk di tempat salatnya. Mereka, para ulama, berselisih pendapat. Maksud dari di tempatnya ini apakah tepat di mana beliau salat? Itu enggak pindah sama sekali, sehingga kalau pindah berarti batal. Pahalanya langsung kurang atau batal. Atau maksud dari tempat di sini adalah masjid sendiri. Ya. Wallahu alam. Ad-dinu yusrun. Agama itu, Islam itu mudah. Mudah-mudahan yang dimaksud adalah tetap di masjid itu sendiri. Jadi bergeser sedikit tidak masalah insyaallah taala. Ya. Sampai matahari benar-benar terbit atau meninggi. Ya. Kemudian salat isyraq habis itu. Jadi salatnya berjamaah. Adapun bagi yang sakit, uzur di rumah misalnya, bisa mendapatkan ini dengan niatan, tapi karena dia sakit atau karena memang ghalabahun naum, yaitu memang ketiduran dan bukan disengaja untuk tidur-tiduran, maka ini juga bisa ketiduran baru bangun
pas udah qomat selesai akhirnya sholat di atau sholat selesai di musola akhirnya sholat di rumah. Maka karena ini udhur, maka insyaallah bisa mendapatkan hal seperti ini ya. Jadi mudah insyaallah. Jadi pahalanya kalau dia sholat berjamaah di masjid dapat pahala, ya kan? Masya Allah. 27 kali, 27 derajat diangkat pahalanya. Duduk berzikir mengingat Allah. Sekarang berzikir mengingat Allah di sini itu dengan segala macam zikir. Baik zikir pagi dan petang, atau membaca Al-Quran, atau membaca kitab ulama, atau majlis taklim. Malah itu bisa jadi lebih kolektif lagi pahalanya. Cuman masalah memang yang seperti ini sulit orang untuk melakukannya dengan pikiran dia kerja, kalau di hari kerja dan semacamnya, siap-siap dan seterusnya. Tapi padahal bisa seharusnya insyaallah. Makanya cari kerjaan yang agak siangan dikit. Iya, atau sore gitu. Ada yang sebelum subuh berangkat. Kalau kita lihat di kereta-kereta komuter lain, Masya Allah, mayoritasnya tidak sholat. Na'udzubillah, ya kan? Itu gimana Indonesia mau benar gitu kan? Na'udzubillah. Jangankan sholat syuruk, sholat fajar, subuh yang keutamaannya, Masya Allah, itu mereka nggak sholat. Walaupun ada yang sholat, cuman berapa gelintir doang. Tapi kalau sholat didahulukan, gimana Pak? menjelang dia mau berangkat didahulukan, sholat subuhnya didahulukan aja. Sebelum waktunya nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak sah sholatnya sebelum waktunya. Nggak sah sholatnya itu. Nggak benar, nggak boleh. Ya, nggak ada jamaah sholat subuh Pak, nggak ada Pak. Ya. Ini sebenarnya anak ingin sekali, sebenarnya cita-cita juga kita pengen sholat subuh berjamaah, kemudian membaca tafsir, hadis, ilmu-ilmu syar'i lah, sampai syuruk. Ini lebih dari syuruk ini. Ini udah sampai benar-benar mau siang ini mah. Ya. Kemudian kita sholat nggak berjamaah namun sendi-sendi. Wah itu masing-masing pahala haji dan umrah. Misalnya panitia masjid mengadakan itu, ana yakin insyaallah Allah berikan panitia masjid yang menyeru orang-orang itu berlipat setiap hari pahala itunya. Karena apa? Dia man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Artinya antum tahu lah. Iya. Itu masuk dikhususkan nih sih. Enggak dikhusus apapun. Apanya? Diadain bareng-bareng. Bareng-bareng di sini bukan dalam rangka sholat berjamaah syuruk, bukan. Tetapi kita mengajak orang-orang yuk mengadakan apa, kajian atau di rosat apa gitu kan, sehingga tetap di masjid. Nah, nanti kemudian ini udah waktunya, matahari udah sepertinya udah mulai tampak. Pada sholat masing-masing itu orang yang menyeru pertama kali, yang mencetuskan yang itu kalau misalnya jemaahnya 50 aja lah. Satu hari 50 kali lipat haji dan umrah tambah. Itu kadang nggak kepikiran di kita. Padahal mudah sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya mudah. Tinggal kita tuh mau nggak gitu loh. Sebenarnya gitu. Ya cuman banyak yang sulit. Nanti kita dapat 10 orang aja, misalnya majelis ini aja. Itu Masya Allah. Iya. Ya jadi MLM banget gitu kan. Iya. Dan itu sebenarnya anak bercita-cita kayak gitu di musola ini. Cuman yang terjadi emang aneh malah diusir. Ini enggak termasuk di masjid kalau di sini. Enggak termasuk, tapi mudah-mudahan sih anak enggak tahu ya. Karena emang bumi itu semuanya masjid Allah itu. Enggak, itu beda. Ini ada masjid ada majelis secara khas. Masjid yang dimaksud adalah masjid memang tempat berkumpulnya orang untuk sholat di sana. Beda dengan masjid, kata Nabi SAW dalam hadisnya, khamsun lam yu'tahunna ahadun qabli, 5 hal yang belum pernah diberikan oleh Nabi selainku, yaitu sebelumku, yaitu diantaranya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ya, dijadikan ard, bumi seluruhnya kecuali yang najis itu masjid dalam artian sah sholat dimanapun. Sah sholat dimanapun bukan berarti semuanya berarti masjid secara syar'i yang kita kenal, tapi masjid dalam artian sah bersujud dimanapun dan suci dan menyucikan bumi tanahnya. Iya, bahkan Anda pengen di sini waktu itu
Belum ada, ikhwah waktu itu nggak ada lagi, maksudnya nggak ada yang ikut kajian, sendiri jadi anak, ngisinya sendiri, ngerekam sendiri, iya di situ. Dan memang beberapa bapak-bapak di sini memang sensi banget ya sama keluarga sini, terutama anak pribadi. Cuman belum pernah ada yang ngomong langsung straight gitu, mentahdir langsung belum ada. Tapi di balik itu mereka bincang-bincang. Nah itu anak ngerekam, tadinya diam-diam bawa tas, bawa laptop, terus bawa kitab, ngerekam buat YouTube. Diam-diam aja, di pojokan gitu. Jangan sampai kelihatan. Kan kalau subuh mereka udah bubar, anak tetap di situ. Diam aja gitu, anteng aja, zikir ya kan. Nanti kalau udah sepi, baru kemudian anak buka laptop, kemudian rekam, kaji, kerekam, live gitu kan, live streaming waktu itu. Nah di suatu pagi itu kan udah, alhamdulillah pagi ini fine, nggak ada ini. Besoknya alhamdulillah nggak ada. Pagi keberapa gitu kan. Terus ada di antara orang yang memang nggak suka mana. Kebetulan qadarullah lagi nongkrong di sini ngobrol-ngobrol. Ngelihat anak buka ini gini. Ngelihat dia dan anak ngelihat dia. Waduh, kayaknya bakal masalah ke depannya nih. Besoknya mana ini lagi. Nggak ada pelarangan, nggak ada. Tapi ternyata pas anak mau colokin laptop, stop kontak, udah di dalaman, ada dalaman disumpel. Anda coba yang sana disumpel juga. Jadi memang begitu, masya Allah gitu. Dan pastinya di balik itu lidah yang bermain di antara orang-orang ini tanpa sepengetahuan anak. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita serahkan kepada Allah aja itu semua. Tapi ya begitulah. Dulu kita pernah ngadain kajian Riyadhus Shalihin di sini, di musola ini. Tapi kemudian diblokir, dilarang, nggak boleh lagi. Akhirnya pindah ke rumah ini waktu dulu sebelum anak nikah di sini. Ya itulah tantangannya, kita mau kebaikan dan semacamnya pasti seperti itu ya. Disuruh sabar sama Allah Ta'ala, karena pasti nanti ya kita nggak tahu kapan, pasti akan Allah bukakan pintunya nanti. Entah mereka kemudian Allah beri hidayah, atau cara Allah lah yang terbaik yang kita tidak tahu sekarang. Namun pasti kita yakin Allah tidak akan menyanyiakan, sebagaimana firman Allah, la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik dalam amalannya ya. Jadi memang begitu, harus sabar ya. Insyaallah dibukakan insyaallah. Wallahu alam kapan. Baik. Jadi itu perihal tentang salat syuruk. Ya mudah-mudahan kita bisa menunaikannya, dan mudah-mudahan ya walaupun di saung seperti ini bukan tempat ibadah masjid, mudah-mudahan pahalanya enggak ya Allah berikan berlipat insyaallah taala. Salat syuruk itu bisa ditunda misalnya 10 menit gitu. Dia sebenarnya sekitar 15 menit setelah tulu' al-fajr. Nah, maksudnya setelah 15 menit itu bisa ditunda lagi nggak? Maksudnya? Bisa ditunda lagi nggak kira-kira 10 menit karena misalnya bisa nggak apa-apa. Karena ya, sebagian ulama mengatakan salat syuruk itu sendiri adalah salat duha. Salat syuruk itu sendiri adalah salat duha. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada yang membedakan salat syuruk, ada yang menyamakan salat syuruk juga salat duha. Tapi bagaimanapun, yang kuat sama dengan dia salat duha juga, Pak. Karena waktunya masuk ke waktu duha. Ya, antum boleh menjama atau bagaimanapun, al-muhim lah. Yang penting lakukan saja, niatin salat syuruk. Allah mungkin catat sebagai salat duha juga atau bagaimana, itu urusan Allah Ta'ala. Yang pasti yang udah dapat adalah pahala haji dan umrah, itu udah dapat, udah alhamdulillah tiap hari bisa kita lakukan, namun belum bisa sekarang ya. Tapi insyaallah kelak ya. Tapi itu aja ya untuk ketika fajar menyingsing ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti kapan, besok salat duha dan salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.